perkenalkan, nama aku Salman Walden Sopenartonang dari TAPB. Baik, di sini saya akan menyampaikan apa itu isi pendahuluan dari uji hedonik. Nah, untuk mengetahui pendahuluan dari uji hedonik ini, yang pertama kita akan mengetahui itu latar belakang. Nah, apa itu uji hedonik? Nah, uji hedonik itu merupakan sebuah pengujian dalam analisa sensori organoleptik yang digunakan untuk mengetahui besarnya perbedaan kualitas di antara beberapa produk sejenis dengan memberikan penilaian atau skor terhadap sifat tertentu dari suatu produk dan untuk mengetahui tingkat kesukaan dari suatu produk. Nah, tingkat kesukaan ini bisa kita jelaskan dengan range-nya, misalnya nih 1 sampai 5. Nah, nilai 5 itu bisa kita letak sebagai saya amat sangat suka sekali. Nah, begitu juga sampai ke range yang paling rendah, yaitu sangat amat tidak suka. Nah, dalam prinsip uji hedonik, yaitu responden diminta menanggapi secara pribadi tentang kesukaan dan ketidaksukaannya terhadap suatu produk yang dinilai. Dengan tanggapan tersebut, kita dapat mengetahui kualitas suatu produk. Nah, apa sih rumusan masalah dari uji hedonik ini? Nah, rumusan masalahnya itu ada bagaimana cara responden dalam menilai atau menguji suatu kualitas produk dan memberikan penilaian yang maksimal agar penilaian tersebut dapat digunakan dalam uji kualitas produk yang bagus. Nah, bagaimana tujuan dan manfaatnya itu? Ya, seperti yang saya bilang tadi, yaitu untuk memberikan penilaian terhadap kualitas produk dari segi kesukaan maupun segi mutunya. Nah, segi kesukaan ini beda dengan sama segi mutu. Nah, yang sekarang kita pelajari uji hedonik, yaitu uji kesukaan dari responden yang menilai suatu produk tersebut. Nah, mungkin itu saja pendahuluan dari penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Surani Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tinjauan pustaka tentang uji hedonik. Uji hedonik merupakan pengujian yang menganalisa secara sensori organoleptik yang biasanya digunakan untuk mengetahui perbedaan kualitas di antara beberapa produk yang sejenis dengan cara memberikan penilaian terhadap sifat tertentu dari suatu produk dan juga untuk mengetahui tingkat kesukaan dari suatu produk menurut Tarwenda 2017. Uji hedonik merupakan salah satu uji yang banyak digunakan sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kesukaan konsumen terhadap produk pangan menurut Young and Lee 2019. Uji hedonik merupakan sebuah pengujian dalam analisis sensori organoleptik yang digunakan untuk mengetahui besarnya perbedaan kualitas di antara beberapa produk sejenis dengan memberikan penilaian atau skor terhadap sifat tertentu dari suatu produk dan untuk mengetahui tingkat kesukaan dari suatu produk. Tingkat kesukaan ini disebut skala hedonik. Misalnya sangat suka, suka, agak tidak suka, sangat tidak suka, dan lain-lain menurut Nurul 2022. Uji hedonik sering digunakan untuk menentukan dan menilai mutu dari suatu produk khususnya dalam industri hasil pertanian dan industri pangan menurut Permadi et al. 2018. Hasil uji ini terkadang memiliki penelitian yang tinggi dan teliti dan bahkan dapat melebihi sensitivitas dan ketelitian alat Susiwi S 2019. Uji hedonik merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan konsumen terhadap produk teh herbal dari tanaman habitus pohon menurut Batubara et al. 2018. Uji hedonik sendiri merupakan uji esensial dalam pengembangan produk pangan termasuk teh herbal menurut Mazur et al. 2018. Oleh karena itu, uji hedonik merupakan uji yang ideal dilakukan untuk mengetahui respon konsumen terhadap produk teh herbal habitus pohon menurut Riyadi dan Wangiana 2022. Pelaksanaan uji hedonik memerlukan persiapan yang sistematis agar hasilnya valid dan reliable. Sampel harus disajikan dalam kondisi seragam, baik suhu, ukuran maupun kemasan, serta diberi kode acak 3 digit untuk menghindari bias merek atau visual. Misalnya biskuit dipotong dengan ukuran 2x2 cm dan disajikan pada suhu ruang dengan wadah netral seperti piring putih polos. Panelis dipilih sesuai dengan target pasar, misalnya remaja untuk produk snack dengan jumlah minimal 25-30 orang atau 50-100 orang untuk pasar yang lebih luas.
Panelis tidak perlu terlatih namun harus memenuhi syarat tertentu seperti tidak merokok berat dan tidak memiliki alergi pada bahan yang akan diuji. Penilaian menggunakan skala Likert 7 atau 9 titik untuk menilai atribut seperti rasa, aroma, warna, dan tekstur. Data dianalisis secara statistik seperti dengan uji ANOVA dan produk dengan nilai rata-rata tertinggi dianggap paling disukai. Uji ini juga dapat dikombinasikan dengan analisis preferensi untuk membandingkan produk dengan kompetitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan itu tentang contoh kasus pengujian hedonik, yaitu dari penampilan. Formula 1 itu 75 gram memperoleh skor tertinggi itu 89% dibandingkan Formula 2 84%. Hal ini menunjukkan bahwa visual produk lebih menarik dengan porsi tahu yang lebih rendah. Kemungkinan besar warna merah muda cerah dari buah naga lebih dominan pada Formula 1. Nah, yang kedua itu pada rasa. Pada rasa Formula 1 juga unggul, yaitu 88% dibandingkan dengan Formula 2 yaitu 84%. Ini dapat diinterpretasikan bahwa peningkatan jumlah tahu dalam Formula 2 cenderung menurun intensitas. Oke, rasa manis atau khas buah naga. Nah, dan yang ketiga itu warna. Warna menjadi parameter visual penting terutama bagi anak-anak. Formula 1 mendapatkan nilai 87%, sedangkan Formula 2 hanya 82%. Nah, ini selaras dengan menggunakan penjelasan pada aspek penampilan bahwa warna buah naga lebih mencolok ketika jumlah tahu lebih sedikit, memberikan daya tarik visual yang lebih besar. Nah, baik, selanjutnya adalah dari segi aroma. Nah, aroma pada Formula 1 lebih disukai sebesar 83%, sementara pada Formula 2 yaitu sebesar 78%. Nah, peningkatan tahu dalam Formula 2 kemungkinan memberikan aroma khas kedelai yang lebih menyengat dan mengurangi keharuman khas buah naga yang kurang disukai oleh panelis anak-anak. Nah, ini menegaskan bahwa keseimbangan bahan sangat penting dalam mengoptimalkan aroma. Nah, selanjutnya dari segi tekstur, berbeda dengan parameter lainnya, Formula 2 lebih unggul dalam tekstur sebesar 88% dibandingkan Formula 1 yang hanya mencapai 83%. Nah, konsistensi yang lebih padat akibat kandungan tahu yang lebih tinggi tampaknya memberikan tekstur yang lebih kenyal dan disukai anak-anak. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk parameter ini peningkatan bahan dasar tahu telah memberikan nilai yang positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelvita Dewi dengan NIM 23041141617. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang kami dapat dari pengujian hedonik. Pengujian hedonik adalah metode analisis sensoris yang efektif untuk mengukur preferensi konsumen terhadap produk, bahkan melebihi ketelitian alat ukur. Pelaksanaannya memerlukan persiapan yang sistematis, seperti penyajian sampel yang seragam dan penggunaan panelis yang representatif dengan skala Likert 7 atau 9 titik untuk menilai berbagai atribut produk. Studi kasus menunjukkan bahwa uji hedonik berhasil mengidentifikasi formula produk yang paling disukai, seperti takaran gula aren 75 gram untuk bolu coklat dapur mutiara dan proporsi tahu 75 gram pada puding tahu buah naga yang disukai anak-anak sekolah dasar. Meskipun formula dengan 150 gram tahu lebih unggul dalam tekstur karena konsistensinya yang lebih padat. Adapun saran untuk studi kasus pengujian hedonik, yaitu pengembangan produk mendatang sebaiknya menggabungkan uji hedonik dan deskriptif, memerlukan variasi takaran, penggunaan panelis lebih beragam, dan melakukan uji hedonik berkala. Sekian, terima kasih.